Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andreas Sujaya dengan NPM G1D019052. Saya berasal dari kelas B, dan video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Bapak Faisal Hadi, STMT. Dengan tugasnya adalah sikap dan perilaku yang akan Anda lakukan sebagai seorang engineer profesional dan bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi terkait dengan semua materi yang ada atau sebuah materi yang telah kami pelajari. Di sini terdapat kata seorang engineer profesional. Seorang engineer profesional itu sendiri adalah seseorang yang telah menyelesaikan studinya di bidang keteknikan, bekerja di bidang keteknikan, serta paham atas apa yang dia kerjakan dan bekerja sesuai prosedur. Serta dia juga diberikan gaji. Selanjutnya adalah etika rekayasa. Etika rekayasa itu sendiri adalah sebuah perilaku moral atau karakter dari seorang rekayasawan, atau bisa kita sebut sebagai seorang profesional. Seorang profesional harus memiliki etika dalam bekerja. Dengan contoh, jika saya bekerja pada suatu perusahaan atau instansi, saya akan bekerja sesuai dengan etika yang saya miliki, yaitu kejujuran, bertanggung jawab, dan konsisten dalam pekerjaan. Selanjutnya adalah common morality. Common morality ini sendiri adalah sebuah perilaku moral atau karakter yang hampir dimiliki oleh semua orang, di mana common morality ini adalah sebagai dasar untuk pengembangan nantinya ke professional ethics. Dimana jika saya bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi, saya akan bekerja sesuai dengan common morality yang saya miliki untuk bekerja dalam perusahaan saya tersebut. Selanjutnya adalah professional ethics. Professional ethics ini sendiri adalah etika yang dimiliki oleh seorang profesional. Dan juga professional ethics ini adalah sebuah acuan pada mereka yang turun ke dalam dunia profesional. Professional ethics ini mengatur bagaimana kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh seorang profesional yang dimana tidak dimiliki oleh mereka yang awam, dan mengatur bagaimana pengetahuan, kemampuan, serta keahlian tersebut digunakan, terutama pada masalah-masalah moral. Salah satu prinsip pada professional ethics ini sendiri adalah prinsip tanggung jawab, di mana seorang profesional harus berani untuk bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan, serta atas apa dampak yang akan ditimbulkan dari pekerjaannya tersebut, terutama bagi orang-orang sekitarnya. Selanjutnya adalah konsep of responsibility, atau konsep bertanggung jawab. Seorang engineer profesional harus memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya, dan dapat ditunjukkan atas pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, dia lakukan dengan sungguh-sungguhnya, dengan keuletan yang dia miliki, serta kemahirannya, dan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan, dengan harapan dicapainya hasil yang maksimal atas pekerjaannya tersebut. Mana jika saya sebagai seorang engineer profesional yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi, saya akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, menyelesaikan pekerjaan saya sesuai dengan keahlian saya dan kemahiran saya, serta menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktu yang telah ditentukan dan menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah organizing principles, atau mengelola prinsip. Seorang engineer profesional pasti memiliki prinsipnya sendiri-sendiri untuk menentukan keputusan apa yang akan dia ambil, baik itu menguntungkan ataupun mungkin saja merugikan orang-orang. Sebagai contoh, jika saya bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi, saya akan mengambil keputusan sesuai dengan prinsip yang saya miliki, yang pastinya keputusan saya tersebut akan berdampak baik kepada semua pihak. Selanjutnya adalah universalizability dan reversibility. Universalizability ini sendiri adalah di mana benar atau salah pada sebuah situasi adalah benar atau salah pada situasi yang sama atau situasi yang serupa relevan, atau bisa kita sebut sebagai konsisten. Seorang profesional engineer profesional harus memiliki konsisten dalam menentukan keputusan-keputusannya, yang dimana konsisten ini tidak mudah dihasut dan tidak mudah berubah dikarenakan pendapat-pendapat orang-orang. Jika saya sebagai seorang yang bekerja pada perusahaan atau instansi, saya akan konsisten pada keputusan-keputusan yang saya ambil dan tidak mudah dihasut oleh orang-orang. Nah, selanjutnya adalah reversibility, atau bisa kita sebut juga sebagai hubungan timbal balik, di mana
kita ingin diperlakukan bagaimana kita memperlakukan orang tersebut, tentunya dalam hal yang baik. Sebagai contoh, jika saya sebagai seorang engineer profesional di perusahaan atau instansi, saya akan mengambil keputusan yang pastinya baik untuk kedua belah pihak, sehingga saya juga akan diperlakukan baik sebagaimana saya memperlakukan mereka. Selanjutnya adalah utilitarian thinking, di mana ini adalah sebuah pemikiran atau pendekatan yang mana kesejahteraan, kebebasan, kebahagiaan orang-orang banyak itu menjadi perhatian utama. Jika saya sebagai seorang engineer profesional yang bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi, saya akan mengambil keputusan yang menitikberatkan pada kesejahteraan, kebebasan, dan kebahagiaan orang-orang banyak. Selanjutnya adalah respect for person, di mana kita menghargai orang-orang dan bersikap adil dalam menentukan keputusannya. Dimana jika saya bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi, saya akan mengambil keputusan yang menitikberatkan kepada kesejahteraan orang-orang serta keadilan pada setiap jenjang, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, atau sosial ekonomi. Selanjutnya adalah the golden rule. Ini adalah sebuah pendekatan yang dimana salah satu pendekatan dari respect for person tadi. The golden rule ini sendiri menggunakan prinsip dari reversibilitas, di mana kita memperlakukan orang-orang dengan baik, sebagaimana pula kita ingin diperlakukan baik pula. Dimana jika saya bekerja pada suatu instansi atau perusahaan, saya ingin diperlakukan baik, sebagaimana saya memperlakukan orang tersebut secara baik. Selanjutnya adalah kebajikan. Seorang engineer harus memiliki kebajikan dalam bekerja, di mana mereka harus bertindak baik, bertindak bajik ke dimanapun mereka berada, baik itu dilihat maupun tidak dilihat. Sebagai contoh, jika saya bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi, saya akan bekerja sebagaimana saya harus bekerja, dan juga melakukan kebajikan, baik itu dilihat ataupun tidak dilihat oleh kolega-kolega saya. Selanjutnya adalah framing the problem, atau membingkai masalah. Seorang engineer harus mampu membingkai masalahnya agar dapat diselesaikan secara runtut dan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Dimana jika sebagai contoh, jika saya bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi, saya akan membingkai masalah saya dan menyelesaikannya sesuai dengan metodologis pemecahan masalah yang telah ada. Selanjutnya adalah honesty, integrity, reliability. Honesty atau kejujuran. Tentunya seorang engineer profesional harus memiliki kejujuran, baik itu dalam pekerjaannya, baik ataupun itu dalam fakta-fakta yang ada, sehingga tidak ada perekayasaan hasil dari pekerjaannya. Jika saya sebagai seorang engineer profesional yang bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi, saya akan bekerja secara jujur, di mana saya tidak akan merekayasa hasil dari pekerjaan saya. Selanjutnya adalah integrity atau integritas. Seorang engineer profesional harus memiliki integritas, yang dimana dia akan konsisten terhadap pekerjaannya, atau konsisten yang tinggi sesuai dengan arahan. Mana jika saya sebagai seorang engineer profesional yang bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi, saya akan konsisten terhadap pekerjaan saya, dan juga saya akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang saya miliki. Selanjutnya adalah reliability. Di sini adalah keandalan, di mana sebuah penguasaan pekerjaan yang nantinya dapat diandalkan. Sebagai seorang engineer profesional yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi, tentunya saya harus dapat diandalkan oleh kolega-kolega saya. Sekian penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.